pertama kenapa kamu jadi aneh-aneh dan sebagainya, masalah ekonomi lah dan sebagainya. Dan yang terakhir dia bilang, pertama kali saya jadi aneh-aneh yang harus saya lakukan, dia kan dilatih juga oleh yang namanya, kalau kita mungkin dulu sebutnya mucikari ya, tapi sekarang kita sebutnya Severon atau apa. Dia bilang apa? Kamu harus ingat, laki-laki yang mempunyai ani-ani itu dia tidak bahagia dengan istrinya. Audio Jungle. Dok, sedikit dok minta tanggapan dari dokter Boyke terkait mungkin em, netizen tuh lagi seneng atau diskusi terkait masalah kok jadi banyak banget maraknya pelakor gitu di luar sana gitu. Berkaca dari beberapa artis yang memang memiliki suaminya nih, memiliki istri yang baik, cantik gitu loh. Tapi ternyata masih tergoda dengan pelakor-pelakor ini. Ya. Secara mungkin pandangan dokter sendiri sebagai mungkin lihat dari sisi biologis sendiri, Ya. ada keterkaitan apa sih dok sampai akhirnya mungkin suami-suami ini kok berani dan bisa gitu untuk mengambil hati di luar hati perempuan istrinya gitu dok? Ya. Kalau saya melihat ya, orang kalau melihat oh istrinya cantik, oh istrinya eh, baik, penampilan baik, ya seakan-akan kan kita harus melihat inner beauty sama outer beauty. Kecantikan dari dalam itu kan kadang-kadang kita tidak bisa nilai. Iya kan? Artinya kecantikan dari dalam itu kecantikan di mana dia eh membuat suaminya itu nyaman. Nah ini nih masalahnya nih. Masalah yang sering kali kita temukan juga di klinik pasutri ya. Itu faktor perselingkuhan kalau saya dalami lebih banyak kalau mereka yang berkonsultasi ya. Itu salah satunya adalah itu saya tidak merasa nyaman dengan istri saya. Meskipun saya lihat istrinya begitu cantik. Ya, mungkin tanda kutip ya. Kadang-kadang istri yang sudah cantik, pinter, ya, kemudian jago cari duit, kadang-kadang menjadi dalam tanda kutip ya, laki-laki itu menjadi terintimidasi. Ya, mereka sering mengatakan, oh itu mah wanita alfa, wanita yang bisa mendominasi. Sebenarnya bukan masalah begitu. Buatlah suami kamu nyaman. Kalaupun dia menjadi wanita alfa, tetapi si suaminya merasa nyaman ya is no problem. Yang masalah adalah kalau dua-duanya juga sama-sama tidak mau didominasi. Itu kan banyak ya, tidak mau didominasi si pria ini. Nah, itu yang bisa terjadi hal seperti itu. Akhirnya dia mencari lagi di luar, di mana dia dihargai, di mana dia dihormati oleh si wanita tersebut, si pelakor tersebut. Jadi contoh, dokter kan pernah punya pasien yang ya boleh dikatakan servis atau melakukan pemeriksaan pap smear, kemudian vaginal wash dan sebagainya untuk tetap dia eh, tampil di mata pasangannya tuh bagus. Ternyata dia seorang ani-ani. Nah, Anda tahu nggak apa yang pertama kali dia katakan? Saya pengen tahu kenapa sih? Saya tanya sama dia langsung. Pertama, kenapa kamu jadi aneh-aneh dan sebagainya, masalah ekonomi lah dan sebagainya. Dan yang terakhir dia bilang, pertama kali saya jadi aneh-aneh yang harus saya lakukan, dia kan dilatih juga oleh yang namanya, kalau kita mungkin dulu sebutnya mucikari ya, tapi sekarang kita sebutnya Severon atau apa. Dia bilang apa? Kamu harus ingat, laki-laki yang mempunyai ani-ani itu dia tidak bahagia dengan istrinya. Dia biasanya juga di mata istrinya itu tidak perkasa, artinya bisa ditekan. Jadi dia itu ketika melayani, jadi aneh-aneh dan melayani si laki-laki itu, dia harus selalu bilang, iya, engge, monggo. Cuman itu kan yang diajarkan. Jadi merasa si laki-laki itu kembali lagi ke perkasaannya. Karena apa? Karena
si ani-ani itu seakan-akan begitu tergantung, begitu bisa merasa nyaman, begitu merasa dilindungi. Nah, itulah. Nah, makanya di dalam salah satu juga yang saya sering katakan, jadi perempuan apalagi kalau sudah mereka itu punya ya penghasilan yang tinggi dan sebagainya, tetap laki-laki itu jangan diremehkan. Di luar kamu boleh direktur, di luar kamu boleh katakanlah menteri atau pejabat BUMN yang hebat. Tapi di rumah tetap kamu adalah seorang istri. Kan kadang-kadang ngapain kok mesti izin-izin mau beli tas, duit-duit gue kok. Banyak orang yang begitu. Ya, jadi beli beli tiba-tiba tanya tas dia beli tas misalnya, iseng kan suaminya nanya, "Oh, kamu tasnya baru?" "Iya, pakai duit gue kok." Kan sombong kan kelihatannya gitu loh. Padahal kan nggak apa-apa. Misalnya nih pura-pura hanya untuk menganggap bahwa pasangan itu bahwa dia itu dihargai misalnya, "Pak, aku mau beli tas, ini ada tasnya yang mana? Yang kamu suka warnanya." Itu kan si suami tuh merasa, oh dia masih masih menganggap aku meskipun dia membeli tas itu dari uangnya dia, gitu loh. Nah itu adalah makanya cara berkomunikasi suami istri itu nggak mudah, nggak mudah ya. Dia si istri itu harus bisa menempatkan diri, si suami juga harus bisa menempatkan diri. Jangan sampai suami-suami itu PSTI, Persatuan Suami Takut Istri. Itu banyak. Di depan istrinya dia begitu lembut, begitu penurut, di luar liar kayak kuda. Banyak itu. Nah, disitulah ya. Jadi kalau ya saya tidak bisa menyamaratakan semua. Kalau Anda menginginkan pasangan Anda itu tidak berselingkuh, laki-laki atau perempuan, buatlah dia nyaman bersama Anda. Hanya itu kok. Kalau saya tanya juga beberapa kasus-kasus yang mau bercerai, mau masuk lagi di pengadilan, mereka adalah merasa tidak nyaman dengan pasangannya. Itu aja kuncinya. Ya, dan sekali lagi saya katakan bahwa kemampuan keharmonisan rumah tangga itu adalah juga kemampuan bagaimana kita menghargai pasangan. Apakah dia istri ataukah dia suami. Dan ketika dia nyaman, jauh dari keinginan untuk berselingkuh. Jadi jangan mengatakan bahwa perselingkuhan itu terang aja laki-laki. Otaknya cuma sepanjang itunya misalnya. Itu nggak begitu. Nyaman atau tidak. Ya. Dan kasus-kasus yang saya tangani juga kebanyakan mereka merasa tidak nyaman dengan pasangannya. Dan bukan hanya masalah seks loh. Masalah seks itu bisa nomor berapa, nomor 2, nomor 3. Tapi adalah faktor komunikasi. Komunikasi intim yang tidak terjadi. Pulang, makanya kenapa angka perceraian ketika COVID, ketika work from home itu tinggi. Karena ketika mereka bersatu dalam satu rumah, mereka seperti kucing dan anjing. Jadi jangan kagum dengan foto-foto kelihatan romantis dan sebagainya, belum tentu. Ya belum tentu. Jadi ya itu tadi, kalau kita membuat pasangan kita nyaman, laki-laki juga sama kok. Dia mikir anak, ngapain dia nyari ngejar orang yang hanya sekedar penggoda. Tapi dia juga pasti ingat kok dengan anaknya apa. Data dari kita, laki-laki yang menikahi selingkuhannya hanya 2 di antara 10. Audio Jungle.